Indonesia, sebuah negara besar dengan ratusan budaya, puluhan bahasa, dan ratusan juta manusia yang hidup berdampingan. Namun, di balik keberagaman itu, ada satu topik yang terus menjadi perbincangan, menjadi kontroversi, dan bahkan memicu konflik sosial. Identitas LGBTQ. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah LGBTQ semakin sering terdengar di ruang publik Indonesia, dari media sosial, pemberitaan, hingga percakapan sehari-hari. Istilah ini muncul sebagai bagian dari perubahan sosial global yang sulit dihindari. Tetapi, mengapa isu ini memunculkan reaksi yang begitu kuat? Dan bagaimana sebenarnya masyarakat Indonesia memandangnya? Berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menolak keberadaan LGBTQ. Survei SMRC menemukan bahwa dari masyarakat yang mengenal istilah LGBT, sekitar 87% menganggap LGBT sebagai ancaman. Penolakan ini tidak muncul tanpa alasan. Nilai agama, norma tradisional, serta budaya kolektivistik membuat banyak orang memandang orientasi seksual dan identitas gender non-heteronormatif sebagai sesuatu yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tata krama sosial. Namun, di tengah berbagai penolakan, ada juga tokoh agama dunia yang memberikan pandangan yang berbeda. Mendiang Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik sebelumnya, beberapa kali menyampaikan sikap yang lebih inklusif terhadap kelompok LGBTQ. Ia menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tidak boleh dilukai, dan bahwa Tuhan mengasihi setiap orang apa adanya. Pandangan ini tidak semerta-merta mengubah semua doktrin, tetapi memberi ruang dialog, bahwa menghargai manusia bukan berarti menyetujui semuanya, melainkan memilih untuk tidak menghakimi. Namun, ketika kita berbicara tentang LGBTQ, kita sebenarnya sedang berbicara tentang manusia dengan rasa takut, bahagia, sedih, dan harapan. Banyak dari mereka hidup seperti kita, kuliah, bekerja, merawat keluarga, menghidupi diri. Mereka bukan sekedar label, bukan sekedar wacana politik atau moral. Mereka adalah sesama manusia Indonesia. Jika menengok sejarah, ekspresi gender non-biner bukan hal yang asing bagi Nusantara. Suku Bugis mengenal bisu, salah satu gender di luar laki-laki dan perempuan yang dihormati sebagai pemuka spiritual. Dalam budaya Jawa, kita mengenal warok dan gemblang di Ponorogo. Sementara, dalam seni ludruk, banyak tokoh laki-laki yang memainkan karakter perempuan. Ini menunjukkan bahwa keragaman ekspresi gender sebenarnya bukan fenomena impor, bukan pula suatu yang baru muncul. Yang berubah hanyalah istilah dan wacana global yang mengiringinya. Internet, film, budaya pop, dan gerakan hak asasi manusia membawa istilah modern seperti gay, lesbian, transgender, dan queer masuk ke ruang publik Indonesia. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai pengaruh budaya luar. Namun, bagi sebagian lainnya, istilah-istilah ini memberi bahasa dan wadah untuk mengidentifikasi diri, sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak bisa mereka ungkapkan. Halo. It's recording. So, bagaimana kamu bisa mendeskripsikan identitas kamu saat ini? Mungkin aku bisa mendeskripsikan diri aku sebagai queer ya. Jadi because I never been into a relationship with boys. I'm into it, but I never experienced it. Okay, I get it. Iya. Menurut kamu bagaimana kultur atau masyarakat Indonesia memandang isu ke LGBT ini? Menurutku masyarakat Indonesia masih memandang LGBT dengan pandangan yang negatif ya. Tentu saja karena mereka di sini memiliki norma yang cukup berbeda dengan norma yang dipegang oleh orang luar, di mana di sini masih sangat kental akan budaya dan agama yang tentu saja bertolak belakang dengan adanya LGBT. Apa menurut kamu kayak menjadi tantangan terbesar kayak bagi orang-orang yang LGBT ini di Indonesia? Kayak apa menurut kamu tantangannya? Ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi ya, di mana mungkin orang Indonesia memiliki perspektif yang agak berbeda
dengan orang luar karena mereka memiliki norma yang tentu saja berbeda, dan mereka masih sangat percaya dengan agama dan memegang teguh agama mereka. Ya tentu saja pandangan orang-orang di Indonesia ini masih sangat buruk terhadap LGBT. Dan ditambah lagi dengan adanya isu-isu sekarang yang dimana hookup culture itu sangat-sangat merajalela, termasuk dalam komunitas LGBT itu sendiri, di mana ada pesta seks dan segala macam yang tentu saja juga merusak image LGBT itu. Dan menurut saya itu sih tantangan terbesar bagi komunitas LGBT di Indonesia, di mana mereka dipandang buruk oleh orang Indonesia, dan tentu saja mungkin akan berdampak buruk juga, bisa sampai ke fisik dan lain-lain. Harapan kamu ke depan kayak akan opini masyarakat Indonesia terhadap ini LGBT? Menurut saya terutama bagi Gen Z ya, mungkin Gen Z sudah agak terbuka dengan isu LGBT ini, di mana mereka sudah lumayan sadar lah bahwa LGBT ini it's not a choice. Kita nggak pernah milih untuk jadi LGBT. Kalau bisa kita dianggap normal oleh masyarakat, kenapa tidak gitu loh? Ya sekali lagi, it's not a choice. Kita emang kayak gini since we are born. Jadi ya mungkin terutama untuk Gen Z, mereka sudah cukup terbuka terhadap hal ini, tetapi untuk generasi-generasi sebelumnya mungkin perlu sedikit penyesuaian dengan adanya ini. Jadi ya itu. Di tengah benturan antara tradisi, agama, dan perkembangan global, kelompok LGBTQ seringkali berada di posisi yang rentan. Studi Arus Pelangi menunjukkan bahwa hampir 90% LGBTQ di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik berupa kekerasan psikis, fisik, ekonomi, budaya, maupun seksual. Banyak yang kehilangan pekerjaan, dikucilkan keluarga, atau mengalami perundungan sejak kecil. Sebagian memilih menyembunyikan identitasnya demi bertahan hidup. Konflik bukan sekedar antara dua kelompok, tetapi antara manusia yang ingin dipahami dengan masyarakat yang belum siap menerima perubahan. Konflik sosial tentang LGBTQ di Indonesia sebagian besar berakar pada perbedaan nilai. Di satu sisi, masyarakat memegang kuat ajaran agama dan norma sosial yang telah mengakar selama ratusan tahun. Di sisi lain, globalisasi membawa pemahaman baru tentang identitas dan hak individu. Ketika dua arus nilai ini bertemu, gesekan tidak dapat dihindari, terutama ketika isu ini berkaitan dengan moralitas, kepercayaan, dan identitas budaya. Walaupun sulit mendapatkan angka pasti, berbagai estimasi menunjukkan bahwa persentase penduduk Indonesia yang mengidentifikasi diri dalam spektrum LGBTQ berada di kisaran 3 hingga 7%. Tergantung definisi dan metode survei. Angka ini bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka ada, mereka nyata, dan mereka bagian dari masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, kita mungkin tidak selalu setuju dalam hal nilai atau keyakinan, namun kita selalu punya pilihan untuk tidak menyakiti. Pada akhirnya, menjadi Indonesia bukan hanya soal budaya, tetapi juga tentang kemanusiaan, dan menghargai sesama adalah bagian dari itu.